Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Penta dengan NIM E21105. Di sini saya sebagai moderator ingin memaparkan materi kelompok 2 yang membahas buku kedua dengan dosen pengampu Profesor Hajaini Nuraini SHMH dan Parendi Aridiani SHMH. Anggota kelompok itu ada Krisia, ada Putri, ada Sylvia Haura Devi, Rizka Siti Alenka Valiana Sijia, Dewi Najlah Kusuma, Aidil Fitri Haris, ada Yaris Triadi, ada Zahra Nurul Hidayah, dan ada Nadia Putri Aisyah. Pemaparan materi pertama yang akan dibacakan oleh Sylvia. Pada Sylvia, dipersilakan. Terima kasih moderator. Baik teman-teman, di sini langsung aja ya bahas pasal yang krusial, yaitu pasal penghinaan presiden. Sebenarnya banyak sekali pasal yang diperdebatkan dalam rancangan undang-undang hukum pidana, namun pada kali ini saya akan menjelaskan apa sih yang diperdebatkan dalam pasal penghinaan presiden. Yaitu tadi, yang pertama adalah kenapa sih pasal itu sangat krusial, dianggap masyarakat ini tuh dibungkam untuk mengkritik dan sudah dinyatakan sebagai pasal yang inkonstitusional. Mengapa? Karena pada dasarnya tadi dengan alasan Indonesia itu berasaskan kekeluargaan, di mana ketika kita atau ada seseorang yang menghina kepala presiden, kita tuh tidak boleh menerima hal tersebut dengan dasar atas dasar martabat presiden yang harus dilindungi. Nah, untuk dulu sempat dicabut oleh MK, tetapi sekarang dipoles lagi, yaitu diubahlah deliknya menjadi delik aduan. Kalau tidak salah, iya benar, delik aduan. Nah, kalau dulu itu dia menggunakan delik biasa, jadi walaupun tidak ada yang melapor, tetap bisa diproses. Kemudian ada di pasal dalam RUU KUHP, ketentuan mengenai penghinaan presiden diatur dalam pasal 217 sampai 220, berikut penjelasannya nih. Pasal 217 melarang setiap orang untuk menyerang diri presiden atau wakil presiden dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun, bagian kedua penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. Pasal 218 ayat 1 melarang setiap orang di muka umum nih menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4. Pasal 218 ayat 2 mengecualikan nih perbuatan yang bukan merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum dan pembelaan diri. Dan ada pasal 220 ayat 1 mengatur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 218 dan pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan. Yang terakhir adalah pasal 220 ayat 2 mengatur bahwa pengaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan secara tertulis oleh presiden atau wakil presiden. Artinya delik penghinaan presiden atau wakil presiden merupakan delik aduan dan harus ada laporan tertulis dari presiden atau wakil presiden. Pasal tersebut di atas menunjukkan bahwa presiden sebagai instansi seakan memiliki emosi atau rasa atau perasaan. Tentu saja sebuah instansi tidak memiliki perasaan. Jabatan presiden baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan akan tetap seperti itu keadaannya. Pribadi orang yang akan menjadi presiden yang memiliki perasaan. Ketentuan itu tentu menjadi senjata yang dapat digunakan untuk menjerat siapapun yang melakukan kritik terhadap presiden. Sudah seharusnya jika pribadi presiden yang mendapatkan penghinaan pasal yang digunakan yakni pasal 310, 311, 315, 318 KUHP, pasal tersebut dapat digunakan siapapun yang pribadinya mendapatkan penghinaan. Jadi istilahnya di sini sangat melindungi sekali daripada instansi, padahal instansi tidak punya perasaan seperti itu. Bisa dilanjutkan, Mbak Putri Penta?
Terima kasih kepada Sylvia telah memaparkan materi yang berjudul penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Materi yang kedua akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu tentang pornografi pasal 411. Draft final rancangan Kitab Undang-Undang Pidana RKUHP mengatur soal remes api. Ada ancaman hukuman untuk perbuatan memproduksi hingga menyebarluaskan konten pornografi ke masyarakat. Hal tersebut diatur dalam pasal 411 RKUHP yang isinya setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggunakan, memperluaskan, mengimpor, mengekspor, menawarkan atau dipidana menyediakan pornografi dipidana paling lama 10 tahun atau pidana dengan paling banyak kategori 6. Selain itu, tindak pidana pornografi pada pasal 411 tidak memiliki batasan kriteria pornografi. Rumusan ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Formulasi rumusan dan kejelasan tindak pidana masih belum cukup, sangat rentan terjadi multitafsir dan batasan penggunaan delik yang tidak jelas. Overkriminalisasi khususnya penyimpanan pornografi secara privat, kata Yusuf Supriyadi. Lebih fleksibel dari Undang-Undang Pornografi, tidak ada batasan pornografi. Formulasi, rumusan dan delik gambar masih belum cukup. Sangat rentan terjadi multitafsir dan batasan penggunaan delik yang tidak jelas. Kriminalisasi berlebihan tindak pidana pornografi pasal 411 lebih fleksibel dari Undang-Undang Pornografi. Tidak ada batasan pornografi seperti dalam Undang-Undang Pornografi, rumusan dan tindak pidana masih belum cukup. Sangat rentan terjadi multitafsir dan batasan penggunaan delik yang tidak jelas. Kriminalisasi yang berlebihan khususnya menyimpan pornografi secara privat. Cukup sekian pemaparan materi pornografi dari saya. Selanjutnya, incest yang akan dibacakan oleh Sylvia. Oke, baik. Untuk ini ada yang ketiga ya, ada incest. Incest itu adalah perkawinan sedarah nih. Kenapa sih bisa dicantumin sebagai pasal yang krusial? Karena dalam rumusan mengenai kejahatan incest, dalam rumusan ini masih memiliki kelemahan. Pertama, pasal 490 tidak merujuk lebih lanjut mengenai apakah persetubuhan dilakukan dengan cara-cara kekerasan, ancaman, kekerasan, dan sebagainya. Hal ini justru akan menurunkan derajat kejahatan incest. Karena haruslah dipisahkan besar pertanggungjawaban pelaku incest yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan. Misalnya, perkosaan dengan kejahatan incest yang dilakukan dalam konteks tanpa kekerasan. Padahal jika RKUHP konsisten, maka rumusan persetubuhan tersebut jika dikaitkan dengan pasal perkosaan, sudah jelas-jelas masuk dalam kategori perkosaan. Sehingga dalam pasal 490 RKUHP tersebut ada dua kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, yakni pertama adalah kejahatan perkosaan. Perkosaan tersebut dilakukan terhadap anak, dan kedua adalah perbuatan tersebut justru ditujukan kepada orang yang memiliki relasi atau hubungan darah. Kedua, rumusan pasal 490 RKUHP menyatakan bahwa jika persetubuhan dilakukan dengan perempuan yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin, maka dipidana penjara paling lama 15 tahun. Rumusan seperti ini akan memiliki konsekuensi yang penting. Persoalannya masih tidak jelas apa pertimbangan dari para perumus RKUHP memasukkan kata belum kawin. Terima kasih moderator. Bisa dilanjutkan oleh pemateri yang lain. Terima kasih kepada Sylvia. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Aidil Fitri Haris. Kepada Mas Aidil, dipersilakan. Baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya izin off-cam. Kini saya akan membacakan tentang pasal mengenai ajaran komunisme dan marxisme yang dilarang di Indonesia. Sebelumnya agaknya kurang abdos ya kalau misalkan kita ngebahas
komunisme, ajaran Marxisme ini. Kalau misalkan kita nggak ngebahas masa lalunya, saya ngebahas dikit kenapa komunisme itu dilarang di Indonesia, karena sejak peristiwa G30 SPKI, Simbol Palu dan Arit menjadi tabu karena diinterpretasikan dengan komunis yang ingin menggantikan ideologi Pancasila. Yang tadinya Pancasila ingin diubah menjadi komunis. Dan pada awalnya pun Palu Arit ini melambangkan kaum pekerja industri dan petani muncul dalam Revolusi Rusia 1917. Lalu PKI di Indonesia itu menempatkan posisi sebagai partai besar setelah Partai Nasional Indonesia, Masyumi, dan NU. Tapi partai itu dibubarkan dan dinyatakan terlarang di Indonesia setelah terjadi gerakan G30 SPKI yang menewaskan 7 jenderal angkatan darat hingga sampai saat ini komunisme di Indonesia masih dilarang pemerintah Republik Indonesia menggunakan dua dasar hukum yang utama untuk melarangnya, memberangus dan mencegah komunisme di Indonesia. Melalui TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis di Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di Indonesia di seluruh wilayah Indonesia bagi PKI, dan larangan menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunis atau Marxisme-Leninisme. Lalu di aturan selanjutnya dilarang juga di pasal 107 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di pasal 107, barang siapa yang melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan ataupun melalui media apapun menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme atau Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dipidana penjara paling lama 12 tahun. Pasal 107C, barang siapa melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme atau Marxisme-Leninisme yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda dipidana penjara paling lama 15 tahun. Pasal 107D, barang siapa melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara dipidana penjara paling lama 20 tahun. Pasal 107E, pidana penjara paling lama 15 tahun dijatuhkan untuk mereka yang mendirikan organisasi yang diketahui atau diduga menganut ajaran komunisme atau komunisme, Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudannya. Mereka yang mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi baik di dalam maupun di luar negeri yang berasaskan komunisme, Marxisme-Leninisme atau dalam segala bentuknya dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan pemerintahan yang sah. Lalu dalam pertimbangan TAP MPRS nomor 25 yang ditandatangani Ketua MPRS Jenderal TNI Abdul Haris Nasution tercantum 3 poin dan 4 pasal. Mohon maaf sebelumnya saya agak pilek, jadi agak ini suaranya. Di pasal 1 TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 menerima dan menguatkan kebijakan Presiden atau Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau pemimpin besar revolusi mandataris MPRS berupa pembubaran PKI, termasuk semua bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah, beserta semua organisasi yang seasas atau berlindung atau bernaung di bawahnya, dan pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia bagi PKI. Pasal 2, setiap kegiatan di Indonesia untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme, Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk manifestasinya dan penggunaan segala macam aparatur serta media bagi penyebaran
atau pengembangan paham atau ajaran tersebut dilarang. Pasal ketiga, kegiatan mempelajari secara ilmiah paham komunisme atau Marxisme-Leninisme di universitas-universitas dalam rangka mengamankan Pancasila dapat dilakukan secara terpimpin dengan ketentuan pemerintah diharuskan menerbitkan perundang-undangan untuk pengamanan. Pasal 4, ketentuan-ketentuan di atas pasal 1-3 tidak mempengaruhi landasan dan sikap bebas aktif politik luar negeri Republik Indonesia. Atas dasar dua aturan tersebut dan maraknya simbol paru arit menurut Menhan, para pengguna palu arit itu harus ditangkap. Lalu menurut Menhukam Yasona Lawli pun begitu juga dengan Menteri Dalam Negeri Cahaya Kumolo meminta berhati-hati dan mewaspadai dugaan penyebaran komunisme gaya baru. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Pupet. Terima kasih kepada Mas Aidil yang telah membacakan materinya. Selanjutnya, narkotika dan psikotropika yang akan dibacakan oleh Dewi Najla. Terima kasih kepada moderator. Jadi, narkotika dan psikotropika adalah masalah yang dinamis. Hal ini terlihat dari perkembangan secara internasional yang selalu berubah, sedangkan RKUHP bersifat lebih kaku dengan pendekatan pidana. Jadi pengaturan narkotika masih terdapat banyak masalah penggunaan istilah penggolongan narkotika yang tidak konsisten, tidak tegasnya pemisahan yang jelas antara pihak pelaku perdagangan gelap narkotika dan dengan penyalahguna ancaman pidana penjara juga masih menjerat penyalahguna narkotika dan psikotropika. Terima kasih. Terima kasih kepada Dewi Najla. Selanjutnya, tindak pidana perdagangan orang yang akan dibacakan oleh Rizka. Baik, terima kasih Mbak Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tindak pidana perdagangan orang. Isu krusialnya yaitu kurang cukup kuat dalam hal perumusan tindak pidananya. Pasal-pasal tindak pidana perdagangan orang dalam RKUHP ini maupun penjelasannya tidak menjelaskan seluruh definisi istilah-istilah penting yang digunakan dalam konteks kejahatan perdagangan orang. RKUHP hanya memberikan pengertian yang terbatas dan pengertian tersebut justru ditemui dalam pasal-pasal yang dikualifikasikan mengatur kejahatan yang berbeda dengan perdagangan manusia. Hal tersebutlah yang menjadi permasalahan karena tidak diatur dalam rumusan RKUHP. RKUHP menyamakan saja unsur-unsur perdagangan manusia baik untuk korban yang berstatus orang dewasa dan anak. Implikasinya tentunya akan menimbulkan beban pembuktian yang relatif lebih berat bagi kasus-kasus korban perdagangan manusia yang berstatus anak. Baik, begitu saja penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rizka. Selanjutnya, diskriminasi ras akan dibacakan oleh Alinka. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang diskriminasi ras pasal 286 dan sampai 289. Isu krusialnya kejahatan ini masih diatur di bawah kejahatan terhadap ketertiban umum melekat pada penghinaan terhadap golongan penduduk, padahal ada perbedaan konstruksi di mana tindak pidana diskriminasi rasial baiknya berdiri sendiri. Dalam KUHP sendiri, diskriminasi ras ini terdapat pada pasal 156 dan pasal 157. Pasal tersebut ditempatkan pada bab 5 mengenai tindak pidana terhadap ketertiban umum yang dikelompokkan bersama dengan tindak pidana penghinaan terhadap simbol negara dan pemerintah. Dalam RKUHP memuat dua pasal mengenai tindak pidana penghinaan terhadap golongan penduduk, yaitu pasal 286 dan pasal 287. Rancangan KUHP pasal 286 sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pasal 156 KUHP yang tetap mempertahankan unsur di muka umum dan melakukan penghinaan terhadap golongan penduduk Indonesia.
Cuman di RKUHP ini terdapat perluasan golongan yang dilindungi dalam pasal ini, yakni dibagi dalam 2 kelompok golongan yang ditentukan berdasarkan ras, kebangsaan etnik, warna kulit, dan agama, dan golongan yang ditentukan berdasarkan jenis kelamin, umur, disabilitas mental, atau disabilitas fisik. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mbak Zia telah membagikan materinya. Selanjutnya, itu pencegahan kehamilan dan pengguguran kandungan yang akan dibacakan oleh Mbak Nadia. Baik, terima kasih kepada Putri Penta. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan kehamilan dan pengguguran kandungan alat kontrasepsi pada pasal 481. Tetapi di sini saya akan membahas di dalam KUHP-nya pasal 534, yaitu barang siapa dengan terang-terangan mempertunjukkan sesuatu sarana untuk mencegah kehamilan maupun secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan ataupun secara terang-terangan diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau pidana denda paling banyak Rp3.000. Nah, di dalam RKUHP pasal 481, setiap orang yang tanpa hak secara terang-terangan mempertunjukkan suatu alat untuk mencegah kehamilan secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan tersebut, dipidana dengan denda paling banyak kategori 1, yaitu pasal 82 ayat 3 huruf A RKUHP dengan denda kategori 1 sebanyak Rp10 juta. Nah, pada pasal 483, tindak pidana setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 480 yang telah dijelaskan tadi, jika perbuatan tersebut dilakukan, petugas yang berwenang dalam rangka pelaksanaan keluarga berencana dan pencegahan penyakit menular. Konstruksi pada pasal 481 RKUHP sesungguhnya tidak berbeda dengan pasal 534 KUHP, yang pada intinya adalah melarang seseorang untuk mempertunjukkan secara terang-terangan dengan atau tanpa diminta atau memberikan informasi untuk memperoleh alat kontrasepsi. Penggunaan unsur tanpa hak memperkokoh konsep bahwa yang dapat memberikan informasi adalah mereka yang ada dalam pasal 483 RKUHP, yaitu petugas yang berwenang. Hal ini berarti masyarakat sipil atau mereka yang bergerak di bidang penyuluhan kesehatan reproduksi tidak diberikan hak sebagaimana pengaturan pasal 481 RKUHP. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mbak Nadia telah memaparkan materinya. Selanjutnya ada rahasia negara dan informasi rahasia yang akan dibacakan oleh Krisia. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas tentang rahasia negara dan informasi negara. Rahasia negara adalah informasi, benda, atau aktivitas yang secara resmi ditetapkan dan perlu dirahasiakan untuk mendapat perlindungan melalui mekanisme kerahasiaan yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan, keselamatan negara, Kesatuan Republik Indonesia atau dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau ketertiban umum yang diatur dengan berdasarkan undang-undang saat ini. Yang kedua, informasi rahasia negara adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai makna dan pesan baik data fakta maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi telematika yang memiliki nilai rahasia negara. Di sini saya akan membahas pasal 112 KUHP yang isinya barang siapa dengan sengaja mengumumkan surat-surat, berita-berita, atau keterangan-keterangan yang telah diketahuinya bahwa harus dirahasiakan untuk kepentingan negara atau dengan sengaja memberitahukan atau memberikan kepada negara asing diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Nah, isu krusialnya masih banyak rumusan yang dianggap tidak jelas dan masih multitafsir seperti rahasia negara. Sekian pemaparan materi dari saya, akan saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada Mbak Krisia. Selanjutnya yaitu ada tindak pidana makar yang akan dibacakan oleh Mas Yaris. Ya, terima kasih moderator. Nah, istilah makar ini dalam pasal 167 RUU KHP, makar adalah niat untuk melakukan suatu perbuatan yang telah diwujudkan dengan adanya permulaan pelaksanaan perbuatan tersebut. Nah, sedangkan definisi makar sempat diuji oleh Mahkamah Konstitusi karena dinilai multitafsir. Namun, menurut MK, apabila kata makar begitu saja dimaknai sebagai serangan, tanpa dikaitkan dengan rumusan norma lain yang ada pada pasal-pasal yang diminta pengujian oleh permohon. Hal ini justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena penegakan hukum baru dapat melakukan tindakan hukum terhadap seseorang yang diduga melakukan tindakan pidana. Makar apabila orang yang bersangkutan telah melakukan tindakan atau serangan dan telah dinyatakan timbul korban. Misalnya, dalam hal tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 104 KUHP, di mana presiden dan wakil presiden telah mati terbunuh dan bahkan pemerintah telah lumpuh, baru dapat dilakukan tindakan hukum terhadap pelaku. Hal ini yang dikhawatirkan mahkamah apabila rumusan atau serangan harus dimaknai telah ada perbuatan serangan yang nyata-nyata dilakukan terjadi. Menurut MK, rumusan makar adalah niat plus perbuatan permulaan pelaksanaan. Dengan demikian cukup diisyaratkan ada dua unsur saja, yaitu niat dan perbuatan, permulaan pelaksanaan. Kekhawatiran definis makar akan menjadi alat resepsi aparat penegak hukum, merupakan penerapan norma, bukan alasan konstitusional untuk menghapuskan delik makar. Hal tersebut adalah persoalan implementasi norma yang disebabkan karena tidak adanya persepsi yang sama antar penegak hukum tentang mengidentifikasikan batas-batas jelas tentang tindak pidana makar. Nah, jadi secara garis besarnya tindak pidana makar ini adalah niat atau perbuatan dan niat untuk membunuh atau menjatuhkan presiden. Seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Mas Yaris yang telah memaparkan materinya. Yang terakhir yaitu ada penghinaan terhadap pemerintah yang akan dibacakan oleh Mbak Zahra. Kepada Mbak Zahra dipersilakan. Terima kasih. Di sini saya akan memaparkan materi tentang penghinaan terhadap pemerintah, pasal 284. Pasal-pasal tindak pidana terhadap pemerintah yang ada dalam RKUHP, yakni pasal 284 dan 285 tersebut, sebenarnya struktur rumusannya tidak jauh berbeda dengan rumusan pasal-pasal tindak pidana martabat presiden dalam bab 2 KUHP, yakni pasal 154 dan 155. Pasal tersebut berasal dari pasal 154 dan pasal 155 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada tanggal 17 Juni 2007, dalam perkara nomor 6 PUU V 2007, Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal 154 dan pasal 155 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang 1945, sehingga pasal tersebut didiskriminasi oleh Mahkamah Konstitusi. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mbak Zahra yang telah memaparkan materinya. Dan cukup sekian dari kelompok 2 yang telah memaparkan materinya. Saya kembalikan kepada Pak Randy. Ya, baik.